Oke, hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Kita akan menyusut menjadi super kecil untuk mengikuti salah satu perjalanan paling penting yang sedang terjadi di dalam tubuh Anda, ya, detik ini juga. Semuanya berawal dari tindakan yang kelihatannya sepele, menguap atau menarik napas dalam-dalam. Seperti yang dibilang kutipan ini, itu bukan sekedar menguap, tapi itu adalah gelombang energi dahsyat yang jadi landasan peluncuran untuk sebuah misi internal yang luar biasa. Jadi, apa sih yang sebetulnya terjadi di level mikroskopis setiap kali kita bernafas? Nah, biar benar-benar kebayang, kita akan ikuti perjalanan satu molekul oksigen, pahlawan kita. Siap? Yuk kita mulai petualangannya. Babak pertama, satu tarikan napas. Disinilah perjalanan molekul kita dimulai. Begitu Anda menghirup udara, dia langsung memulai perjalanannya menyusuri jalan raya yang super kompleks dan bercabang di dalam tubuh kita. Rutenya dimulai dari hidung atau mulut, turun melewati faring. Ini seperti penjaga gerbang pintar yang memisahkan jalur udara dari makanan, terus ke trakea, lalu jalurnya terbelah menjadi bronkus, dan masuk makin dalam ke paru-paru. Dan akhirnya, sampailah molekul kita di tujuannya, alveoli. Bayangkan ini adalah jutaan kantung udara super kecil, dan disinilah momen paling krusialnya terjadi. Ini adalah gerbangnya, terminal penghubung ke aliran darah. Oke, sekarang kita masuk ke babak kedua, jalan tol oksigen. Molekul kita udah di terminal. Sekarang tugas berikutnya adalah menyeberang dari paru-paru untuk masuk ke sistem sirkulasi darah yang luas banget. Caranya, dia menembus dinding alveoli yang tipis, masuk ke pembuluh kapiler, lalu nebeng ke sebuah protein bernama hemoglobin. Anggap saja hemoglobin ini taksi pribadinya. Begitu dia nempel, darah jadi merah cerah, tanda kaya oksigen. Dan pemberhentian pertama mereka adalah sisi kiri jantung. Dari jantung, wush, molekul kita diluncurkan ke aorta, jalan tol utama di tubuh kita yang diameternya aja bisa 2,5 cm. Dari sini, misinya adalah perjalanan super cepat menuju tujuan akhir, sebuah sel otak yang lagi butuh energi. Nah, ini dia bagian intinya, pertukaran gas hebat. Kita udah nganterin oksigen sampai depan pintu sel. Terus, gimana caranya molekul oksigen yang ngasih kehidupan ini bisa masuk ke dalam sel? Jawabannya ternyata sangat sederhana. Seluruh proses pertukaran ini terjadi berkat sebuah proses fisika alami yang disebut difusi. Prinsipnya gini, difusi itu pergerakan dari tempat yang ramai ke tempat yang sepi. Darah yang baru datang dari paru-paru itu ramai banget sama oksigen. Sementara di dalam sel, oksigennya lagi sepi karena sudah terpakai. Hasilnya, oksigen secara otomatis terdorong keluar dari taksinya dan pindah masuk ke dalam sel. Nggak perlu disuruh, dia langsung masuk untuk memberi energi. Tabel ini meringkas perbedaannya dengan sangat jelas ya. Oksigen itu ibarat bahan bakar penting yang masuk, arahnya dari paru-paru ke sel. Sedangkan karbon dioksida itu sampah sisa metabolisme yang harus dibuang, jadi arahnya kebalikan, dari sel balik lagi ke paru-paru. Oke, tugas pengantaran oksigen sudah selesai, tapi cerita belum berakhir. Sekarang ada penumpang baru yang siap untuk perjalanan pulang, si karbon dioksida atau CO2. Kalau tadi oksigen kebanyakan naik taksi hemoglobin, nah CO2 ini lebih fleksibel. Dia punya 3 cara untuk balik. Ada yang ikut nempel di hemoglobin, ada yang larut begitu saja di plasma darah, tapi cara yang paling umum adalah dengan diubah menjadi ion bikarbonat. Ini cara paling efisien buat dia melakukan perjalanan pulang. Jadi, misinya sekarang dibalik. Molekul CO2 ini akan berjalan lewat pembuluh vena yang makin lama makin besar, dan tujuannya sama, kembali ke jantung. Tapi kali ini dia masuknya ke sisi kanan jantung. Nah, ngomongin perjalanan pulang ini ada satu hal yang menarik banget. Sekaligus, ini kesempatan kita buat membongkar salah satu mitos anatomi yang paling sering kita dengar. Anda pasti pernah dengar kan kalau arteri itu selalu membawa darah kayak oksigen, dan vena itu selalu membawa darah kayak karbon dioksida. Kedengarannya benar ya? Tapi, apa iya selalu begitu? Jawabannya, salah. Dan buktinya ada di paru-paru kita sendiri. Coba lihat arteri pulmonalis. Dia itu arteri tapi malah membawa darah kayak CO2 dari jantung ke paru-paru. Sebaliknya, vena pulmonalis. Dia vena tapi justru membawa darah kayak oksigen dari paru-paru ke jantung. Jadi kuncinya bukan di isinya, tapi di arah perjalanannya. Arteri membawa darah menjauh dari jantung. Sementara, vena membawanya menuju jantung. Itu aturannya.
Oke, mitos sudah terbongkar. Sekarang kita kembali ke molekul CO2 kita. Dia sudah sampai di jantung kanan, lalu dipompa lagi ke paru-paru. Dia sudah siap untuk tahap terakhir dari perjalanannya. Begitu sampai lagi di alveoli, proses difusi terjadi lagi, tapi sekarang arahnya terbalik. Darah kita kan lagi lamai banget sama CO2, sementara udara di paru-paru sepi dari CO2. Ya sudah, otomatis CO2 ini pindah dari darah ke dalam paru-paru, siap untuk kita hembuskan keluar. Dan kadang-kadang, pintu keluarnya itu bisa dramatis banget. Sebuah bersin bisa melontarkan molekul CO2 kita kembali ke dunia luar dengan kecepatan hingga 160 km per jam. Itu setara kecepatan mobil di jalan tol loh. Dan perjalanan pun selesai, tapi hanya untuk sesaat. Karena dengan tarikan napas Anda berikutnya, siklus ini langsung dimulai dari awal lagi. Bayangkan, seluruh perjalanan ini terjadi lebih dari 20.000 kali setiap hari. Tanpa perlu kita perintah sama sekali. Ini hanyalah salah satu dari ribuan keajaiban yang sedang dilakukan tubuh Anda dengan sempurna saat ini. Jadi coba pikirkan, keajaiban apa lagi yang mungkin sedang terjadi di dalam diri kita sekarang?